Nah, setelah login, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ada 4 platform yang bisa kita lihat sama-sama. 4 platformnya ini adalah yang pertama kripto, lalu yang kedua ada arbitrase, yang ketiga ada BP Farm, dan yang keempat adalah forex. Ya, kripto di sini adalah Anda hanya menggabungkan, ya, aplikasi ini kepada Binance. Ya, di sini kita klik di bidding API, kita nanti bisa dikonekkan kepada Binance, Tobit, dan Huobi. Nah, saat ini yang sudah ready itu adalah Binance tentunya. Nah, seperti kita di edisi sebelumnya, ya, untuk menggabungkan antara Beban ke dalam Binance, Anda akan mengklik di sini, ya, di dalam Binance-nya, ya, dan disertakan oleh IP address ini, di copy, ya, di copy seperti ini, lalu Anda tinggal buka di Binance-nya seperti ini, ya. Ntar ada teman kita yang lagi bergabung, kita terima dulu ya. Oke. Ya, ada Mas Aan, ada Pak Du. Pak Du. Ya. Kalau bergabung Mas Aan dan Pak Du. Ya, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam akun Binance dulu ya. Tentunya akun Binance dulu. Kalau saya masuk dulu. Oke, saya klik. Di akun Binance seperti ini, login dulu sama seperti biasa, verifikasi ke email. Ya. Kita geser ke sini. Ya, lalu terima kode yang dikirim ke handphone kita masing-masing. Ya, kita harus klik ambil kodenya. Klik kodenya, lalu masuk verifikasi ke dalam handphonenya. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita login, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita ambil tadi IP address-nya, lalu kita masuk ke dalam Binance setelah login, lalu kita pilih dari menu dari dashboard-nya kita, ya, kita pilih di situ manajemen API-nya seperti ini. Klik manajemen API. Oke. Manajemen API. Nah, sebelum kita memulai, kita harus memasang labelnya. Nah, saya ulang dari awal lagi. Saya hapus ini. Oke, hapus. Ya, berarti ini memulai dari awal. Ya, saya klik labelnya misalnya BB Trade. BB Trade. Ya. Setelah itu, kita konfirmasi kita buatkan API-nya dulu. Lalu verifikasi ke handphone dan ke email. Ini. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita disuruh verifikasi lagi ke handphone sama ke email. Kita ambil dari handphone. Oke, saya tunggu dulu verifikasinya. Terus kita ambil emailnya, verifikasi emailnya. Oke, Binance. Delapan. Ya. Delapan. 1, 5.
Oke, lalu kita kirim. Nah, sudah terbuka Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah terbuka, ya, lalu di sini kelihatan ya, di sini ada API key-nya, di sini ada script key-nya, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang saya sampaikan yang lalu adalah yang perlu kita centang di sini hanya ada dua Bapak Ibu. Aktifkan pembaca, lalu aktifkan perdagangan spot margin. Klik di sini Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita ubah dulu ke sini. Ubah untuk apa? Untuk menyimpan, ya. Ini dia. Kita aktifkan pembatas pembaca, baru sama aktifkan perdagangan spot margin. Kita klik di sini. Oke. Lalu kita masukkan nomor HP atau nomor IP address-nya yang tadi kita simpan copy, masukkan di sini. Lalu kita konfirmasi di sini. Pastikan ini dicentrang Bapak Ibu sekalian. Dicentrang batas akses hanya ke IP yang terpercaya. Artinya hanya ke nomor handphone atau ke handphone Anda aja, di mana IP yang diambil seperti itu. Ini dia. Supaya tampil saldo yang ada gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita klik di sini. Ya. Sudah. Setelah itu ya, baru kita ambil copy APK-nya seperti ini. Ini di copy, klik aja di sini kopinya, boleh, ya kan? Ya, bergabung lagi teman-teman kita yang lain, silakan bergabung. Nah, lihat APK-nya. Lalu di sini kita pastikan Bapak Ibu sekalian. Sini kita pastikan, ya. Setelah itu ini juga kita copy, ya. Lalu di sini kita pastikan sama, baru kita simpan. Simpan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita klik simpan, ya. Sudah sukses. Baru di sini juga demikian, kita simpan. Kita simpan klik di sini. Ya, lalu kita ambil verifikasi dari kita seperti ini. Ya, setelah tahapan yang berhasil, maka untuk menggabungkan robot kita ke dalam API Binance-nya berarti sudah berhasil. Kita masukkan 1, 6, 3, 2. Oke, sukses, berhasil. Nah, tahapan selanjutnya, saldonya nanti akan kelihatan, kalau sudah berhasil, saldonya akan kelihatan di seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita buka dari crypto. Ya. Kita lihat robot. Nah, saldonya akan kelihatan di seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sekarang kalau saldonya sudah ada di dalam, tahapan melakukan tradingnya bagaimana? Nah, maka tradingnya kita mulai dari start auto seperti ini Bapak Ibu. Sebentar saya eksekusi salah satu yang sedang masuk market ya, sudah profit hanya saja secara manual saya buat. Nah, ini sudah profit Bapak Ibu sekalian. Kemarin dia minusnya kurang lebih sekitar 9% ya. Ini saya stop dulu. Saya cara untuk tradingnya ya. Oke, berhasil. Lalu saya buka lagi di kripto. Klik lagi di robot. Oke. Nah, saldo saya sudah ada 351 ya. Lalu saya klik auto. Saya klik auto untuk memulai trading secara auto. Ini ya. Nah,
Di sini bisa melakukan auto trade, Bu. Klik auto trade ini kita untuk mengetahui berapa modal kita di dalam, berapa persen yang bisa kita pasangkan ya, seperti itu. Kita klik trade auto. Nah, di sini Bapak Ibu pairingnya akan kelihatan ya, berapa saldo yang kita miliki. Ya. Kita akan sesuaikan kalau misalnya saldonya ada 100, maka 100 dikali 40% kan sama dengan $40. $40 itu dibagi dengan 2 koin. $40 dibagi dengan 2 koin. Jadi jatuhnya dari $100 modal kita, cukup yang kita pasang adalah $20 saja Bapak Ibu. Ya, artinya dana 60% itu backup untuk dana cadangan seperti ini. Tujuannya apa? Selain dari auto yang 20%, 40%, dana cadangan 40% boleh kita mainkan secara semi auto seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, paham ya? Lalu yang kedua, kalau misalnya $500, maka 40%-nya juga sama yang kita mainkan di dalam auto. $500 berarti kurang lebih sekitar 200 ya. 200 dibagi 5. Bagi 5 jadi kurang lebih sekitar $40 yang kita mainkan. Kalau misalnya 500 berarti $40. Kalau misalnya saldonya ada misalnya $1.000 di Binance, maka yang dimainkan adalah 40% dari 1.000 adalah 400. 400 dibagi 10. Hasilnya sama, $40 saja. Jadi 600-nya dia tetap standby di sini untuk kita mengambil pada saat market lagi crash. Market crash itu seperti apa? Kita lihat. Market crash-nya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila Bitcoin itu turun anjlok, ini akan disertai dengan koin-koin yang lain akan melakukan penurunan hal yang sama. Tetapi ketika Bitcoin itu naik, maka secara otomatis dia juga mulai menaik. Nah, bagaimana? Yuk kita lihat. Benar nggak? Nah, ini. Jadi semua koin akan mengalami hal yang sama. Turun, turun, turun. Sehingga ada pertanyaan setiap hari sama saya, Kang, kok saldonya ini makin lama makin berkurang ya? Itu disebutkan namanya devaluasi atau valuasi harga yang sedang turun. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bitcoin turun, semua koin yang ada di dalam exchange-nya Binance itu juga akan mengalami penurunan. Semua sama. Ya, semua sama. Ya. Tetapi dia akan kembali lagi seperti ini. Nah, ya. Ini udah titik jenuhnya, dia kembali lagi normal. Dan dia mulai balik lagi. Nah, peluang kita kalau misalnya kita punya saldo yang 40% tadi, 60% tadi, yang ini, ya, kita boleh lakukan baik secara manual di sini Bapak Ibu sekalian. Baik secara manual. Bagaimana kita Pak mengetahui kalau misalnya ini adalah titik terendahnya? Bapak Ibu boleh dilihat nanti di sini atau di dalam akunnya seperti ini. Ya, dia akan kelihatan itu merah semua. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini merah. Ya. Jadi cara melihatnya bagaimana Pak? Kalau bisa Bapak Ibu ini ambil di atas 10%. Jadi kalau misalnya dia mencapai 10%, itu memang betul-betul peluang besar buat kita untuk melakukan pembelian secara besar seperti itu. Nah, tapi asumsinya adalah pastikan secara teknikalnya juga harus kita perhatikan seperti ini. Jadi ini udah titik terendahnya, ya. Ya. Ini akan naik kembali. Kita lihat di 1 jam. Ada potensinya untuk naik kembali. Gitu. Jadi kalau seperti ini, saya optimis nggak kalau misalnya saya mau beli sesuatu koin yang ada di sini. Contoh, saya beli INC. Sekarang minusnya 1,86. Targetnya adalah saya hanya ngambil misalnya 1,3% atau 2%. Nah, ini seperti ini sekarang dia 2%. Ya. Nah, saya contohkan sama Bapak Ibu sekalian untuk membeli secara manual. Nah, saldo saya itu ada $351, ya. Sekarang saya yakin bahwasanya INC akan melakukan ikut seperti Bitcoin. Nah, sebelum saya ambil
INC ini saya eksekusi dulu, terlebih dahulu saya akan membaca berapa persen kenaikan dari INC tersebut. Nah, kita sama-sama buka di sini Bapak Ibu. Ya. Kita klik di sini, baru kita pilih INC, kita klik. Nah, kita lihat dalam satu harinya ada pergerakan bagaimana. Kalau di sini dikatakan dia sedang turun, ya, juga sama di 4 jam, di 1 jam juga dia sama, tapi sudah mulai ada pergerakan untuk naik. Ya. Kita lihat berikutnya juga sama, di 1 menit ada potensi dia untuk bergerak naik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi masih ada kurang lebih sekitar 6% lagi dia akan turun ke bawah, masih ada. Seperti itu kalau di 1 menit. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita coba dilihat di 15 menit. 15 menit ada potensi dia ngikut naik, ya. Maka saya ambil keputusan saya akan pilih INC untuk ikut secara manual. Saya klik secara manual. Oke. Lalu untuk men-setting berapa besar jumlah yang kita akan mainkan, Bapak Ibu tinggal set trading settingnya ini ya, settingnya ini. Oke, kita terima dulu teman-teman kita yang baru gabung. Oke. Nah, di sini kita bisa ubah berapa modal yang mau kita ambil secara manual. Jadi kalau misalnya 600, saya ubah misalnya menjadi 300 seperti itu. Saya ubah menjadi 300, ya. Saya biarkan posisinya tetap 1,3% dia ambil keuntungan. Artinya kalau misalnya ada keuntungan naik saja dari profit, misalnya dari minus 2,28 dia naik menjadi misalnya 1% aja keuntungan dia, ya, maka robot otomatis sudah mengeksekusi seperti itu. Maka selanjutnya kita simpan dulu, setelah kita setting 300, baru kita update, simpan, ya, sukses. Nah, ini tahapan untuk hari ini ya, perkenalan untuk hari ini ya. Nah, setelah itu ini udah berubah 300, ya. Di sini masih 2%, artinya kalau ini mencapai 1,3%, nggak sampai 1% keuntungan atau biru di sini, robot sudah otomatis mengambil profit dari $300 seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi caranya bagaimana? Saya coba berhentikan kemudian supaya tidak mengganggu tradingnya. Ini di sini masih ada ya. Ya, baru saya coba trading lagi. Oke, lalu saya klik start di sini, Bu. Jadi udah ada 300 dimainkan dengan minus 2,40. Harapannya ini naik jadi warna biru, ini udah profit 1,3%. Ya, jadi ini kita tinggal start aja. Kita klik start. Start. Oke. Oke. Lalu kita lihat saldo kita sudah berkurang. Jadi sekarang berkurang ya. Oke, kita terima kawan kita yang lain. Selanjutnya kita lihat hasilnya, sudah masuk open posisi belum yang tadi kan itu. Nah, ini oke. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa di sini ada cycle dan ada short? Cycle itu adalah ketika dia sudah eksekusi, yang ini sudah dia dapat, maka dia akan mencari lagi koin yang lebih murah dari harga yang sekarang. Jadi dia terus berkelanjutan tanpa henti 24 jam kalau dia cycle. Tapi kalau misalnya contoh
kita mainnya manual, maka robot otomatis memastikan ini kita hanya coba-coba, sehingga dia otomatis katakan hanya sekali main aja. Artinya sekali dia udah dapat profitnya ini satu dia akan berhenti. Dia nggak akan lagi ngambil open posisi yang ini, ya, kecuali kita perintahkan lagi. Tapi kalau yang auto, secara otomatis dia akan cycle, ya, maka setiap dia ini close akan mengganti kepada koin-koin yang lain yang lebih murah. Contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Katakanlah INC ini dia udah minusnya 2,22. Tetapi robot otomatis membaca ini AF, ya, ini dia poin 390, berarti lebih potensi si AF ini. Jadi akan milih dia ke sini daripada yang ini. Jadi mana yang minus paling besar, robot otomatis akan milih yang berpotensi lebih cepat naik. Ya. Nah, jadi ini yang apa namanya penggabungan antara aplikasi Bybit dan Binance, ya, mencoba trading secara manual dan auto sudah kita lakukan. Lalu kita balik lagi ke Binance ini. Nah, ini adalah acuan untuk Anda melakukan bagaimana mengambil secara manual, tetapi tidak tergesa-gesa. Langkah awal yang pertama, Anda harus mengetahui kalau 1D ini adalah 1 hari, lalu yang 4H ini adalah 4 jam, 1H ini adalah 1 jam, ya, baru yang 15 menit adalah 15 menit, ya, lalu eksekusinya kita mulai dari yang 1 menit, seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekalian, saran saya adalah ambil posisi di saat di 1 menitnya ada potensi untuk naik, ya. Di pagi hari ini coffee morning kita bersama Bybit, Bapak Ibu, teman-teman yang baru bergabung hari ini, nanti videonya ini akan saya share kepada teman-teman, ya. Jadi supaya mengikuti apa yang kita sampaikan di pagi hari. Mungkin ada sekitar 7 menit lagi, 12 menit lagi, atau 18 menit lagi kita bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita akan kembali ke laptop lagi. Ya. Ya, boleh dimulai dari satu persatu, saya inikan dulu ya. Baru nanti siapa yang mau bertanya, boleh hidupkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, hidupkan mic-nya Pak. Ya, silakan. Kang Haji. Ya, contoh ya. Silakan. Halo. Ya. Jauhkan dulu itu yang satu. Halo. Ya, Kang Haji. silakan Pak Anto. Oke, Bu Andri kita matikan dulu mic-nya. Oke, silakan. Ya. Ketika dia sudah profit, Kang Haji, si robot ini, profitnya itu kan tertera di aplikasi Bybit kita ya, di akun masing-masing. Ya. Itu dia langsung nge-link ke akun Binance kita. Ya, betul. Profitnya itu maksudnya. Iya. Jadi setiap kita melakukan trading secara auto itu, keuntungannya itu modalnya itu kembali ke dalam USDT, untungnya itu tetap tersimpan di dalam koinnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan convert baik mau ke USDT, mau ke BNB ataupun mau ke BUSD, itu boleh. Profitnya itu tetap ada di dalam koinnya. Iya. Dalam artian ketika dia profit, dia langsung ke Binance gitu ya? Betul, tetap di Binance. Kita hanya bukan sudah profit mampir di Binance. Aplikasi Bybit bukan ya? Enggak. Langsung ke Binance. Tadi kan yang seperti saya sampaikan, kita hanya bisa membaca menggabungkan itu ya, membaca candle sama eksekusi margin. Seperti itu Bapak. Oke. Oke. Makasih Kang Haji sementara itu. Ya, terima kasih Pak Bangto. Ya Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan?
Bang mau tanya, Bu Enda ya, silakan Bu Enda. Boleh dibuka apanya Bu, kameranya? aduh, nggak usah, Ya. nggak usah. Gini, tadi kan Bu, kita kan udah, Bu Enda, memang ya, kita syarat untuk di Coffee Morning udah wajib melampirkan apa namanya membuka video kameranya Bu. oh gitu. Iya, sebagai Oke, tetap. Iya, betul. Betul. bentar, tak pakai dulu. Iya. Ya, Udah. Bu, silakan Bu. Nah, jadi tadi kan udah open posisi tuh. Ya, Udah open posisi, terus kita atur profitnya di poin 1,3. Kalau dia naik 1,3, itu misalkan dia naik, otomatis dia akan close sendiri. iya, Apa gimana? Jadi benar. kita nggak Ya. perlu manual close sendiri gitu loh. Iya, betul. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini disebut namanya semi auto. Jadi semi auto itu buy-nya kita secara manual, tetapi profitnya itu robot yang mengambil. Jadi Bapak kalau misalnya lagi mau buat kopi, ya kan, ambil buy dulu, buat kopinya dulu, udah siap kopinya, lihat dulu udah profit. Karena robotnya udah langsung ngambil, karena hanya ngambil 1,3% aja yang diambilnya. Seperti itu. Oh gitu. Baik. Terus untuk candle kita itu lihatnya enaknya yang 1 menit aja ya? Iya, betul. 1 menit Enaknya kita itu, ambil 1 menit, cuman perhatikan dulu kondisi market pada saat 1 hari, lalu kita urut 4 hari, 4 jam, baru 2 jam, 1 jam, baru mundur ke 1 menit. Biasanya ke seperti 1 itu. menit. Oke. Biasanya market itu dalam 1 hari kita lihat posisinya bullish, dia naik seperti ini. Saya perhatikan, saya ulang lagi. Oh, Bang, soalnya tadi telat masuknya. Kita ulang. Nah, seperti ini ya. Kalau kita coba dari Bitcoin-nya dulu. Nah, jadi kita bisa coba lihat dulu dalam 1 hari Bapak Ibu sekalian. Ya, indikatornya terserah Anda menggunakan apa. Ya, yang paling utama itu adalah paling tidak Fibonacci ya, yang garis merah seperti itu atau garis biru seperti ini ya. Ya. Lalu Anda perhatikan di sini, kalau dia posisinya benangnya ada di bawah, itu potensinya biasanya dia akan naik. Ya, posisinya dia akan naik. Nah, ini karena udah ada tren dia naik dulu, dia di atas, baru dia ke bawah, ya, di 1 jam, di 1 hari, lalu di 4 jam, ya, moving average-nya masih posisinya ada di atas, berarti sudah 1:1. Posisi di 1 hari dia mengatakan udah mau siap mau naik, tapi di 4 jam dia masih ya. Lalu di 1 jam, ya, kita lihat sama hal yang sama, dia masih di atas, ya. Tetapi ada indikator dia mau siap mau naik juga, seperti itu. Penentunya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di 15 menit, di 15 menit. Nah, di sini masih dikatakan dia masih kuat mau turun, ya. Tapi di sini dia udah siap bergerak juga untuk coba untuk mengangkat naik. Tapi 1 menit, coba kita lihat. Di 1 menit, ini ada potensi dia juga untuk naik ya, tapi masih ada kode di atas ya, untuk dia masih mau turun ya, tapi ada potensi juga dia naik seperti itu. Karena di sini kelihatan benang merahnya sangat kelihatan ya. Ini. Itu. Jadi asumsinya ketika dia minus misalnya 1,112 ya, Bapak Ibu tinggal nunggu saja. Misalnya dia turun misalnya berapa kita lihat di 15 menit. Misalnya dia turun sedikit aja, buka open candle satu lagi, ya. Misalnya candlenya sudah warna hijau, dia turun. Nah, berarti masih ada potensi untuk turun. Tapi kalau misalnya dia buka candle yang warna merah yang kedua, berarti ada potensi dia untuk naik. Nah, di situ Anda bisa melakukan buy seperti itu. Jadi kalau misalnya candle yang pertama dia ada potensinya warna merah, dia turun, ya, biarkan aja dulu. Tapi setelah dia masuk candle kedua di 15 menit, dia warnanya hijau, berarti kita udah ada bisa open posisi kita buy seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi
Caranya tinggal dari sini kita klik di kripto, ya. Tinggal pilih tadi koinnya koin apa saja yang mau kita ambil dengan analisa yang kita lihat dari Binance tadi. Seperti contoh YNC misalnya, ya. Kita buka YNC. Seperti YNC, ya. Kalau kita lihat di dalam 1 menit, YNC masih condong memang masih sideways, masih turun ya. Jadi belum ada potensi pergerakan dia untuk naik, belum. Jadi semua masih ngikat di apa namanya Bitcoin, ya. Tetapi enaknya di sini adalah Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ambil opennya di sini, posisinya minus masih 2%, ya. Itu biasanya dalam 1 menit 1 jam itu ada perubahan, kita nggak tahu, ya. Mungkin banyak transaksi-transaksi di luar sana ya seperti ini. Ini kan apa namanya kejutan-kejutan seperti itu. Jadi mau tiba-tiba dia langsung lompat jedros naik ke atas. Nah, kalau kita manual nggak menggunakan robot, ini momen-momennya untuk mendapatkan profit ini selalu kita ketinggalan. Maka kita perlu bantuan dari robot tadi untuk mengambil setiap dia naik, kita perintahkan untuk mengeksekusi mengambil 1,3%. Seperti ini. Jadi robot udah disetting, setiap dia melakukan kenaikan itu sudah di setting 1,3. Jadi kalau dia naik aja 1,3, robot udah close otomatis, dia turun 5%, dia robot juga buy otomatis seperti itu. Ya. Seperti itu kira-kira Bu, bisa ya? Oke. Nah, Ya. terima kasih. Siap. Terima kasih, Bang. Teman-teman yang lain ada mungkin yang mau ditanyakan, masih ada waktu kita sekitar 9 menit lagi. Halo Pak Al, terlambat Pak Al ya, ketiduran ya Pak Al? Iya. Habis Mas Rizky antar ke bandara. Oh iya, siap-siap. Oke. Jadi nanti videonya akan saya kirim sama Pak Al. Pak Al nanti tinggal dia edit ulang, nanti kirim ke teman-teman yang sudah bergabung di hari ini. Hari ini totalnya yang bergabung kita di pagi hari ini Coffee Morning adalah sekitar 13 orang. Lagi meeting, Bang. Mungkin teman-teman yang lain, Bu Andri ada yang mau ditanyakan? Silakan hidupkan Bu mic-nya. Sementara belum, Bapak. Ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pak Sukamto. Ya. Siapa dulu ini yang mau bertanya? Pak Sukamto atau Bu Andri? Saya belum bertanya, Bapak. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Baik, Pak Sukamto. Ya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Kang Haji Ya. untuk edukasinya. Yang saya tanyakan, itu kebanyakan robot yang dipasang di aplikasi seperti misalnya Binance. Ya. Sekarang Binance kan harganya ini bisa dikatakan entah naik entah turun, Pak. Ya. Ya. Nah, ketika Binance sekarang kita pakai robot, Binance misalnya mengalami penurunan, biasanya itu semua akan terfloating, Pak. Floating, betul. Ya. Nah, saya mau nanya, apakah AI yang dipunyai oleh punya kita ini ada suatu yang lain enggak, Pak? Karena hampir kebanyakan robot itu ketika Binance turun, kita pasang robot di situ pasti terfloating. Iya. Ya. Nah, ini untuk robot kita kira-kira bagaimana, Pak? Saya mau nanya. Terima kasih Kang Haji. Ya, terima kasih sama-sama. Mungkin pertanyaan Bapak itu kita masuk di edisi berikutnya, karena edisi hari ini adalah untuk bagaimana memahami aplikasinya, mengkonek dengan Byband ke dalam Binance, lalu cara memulai transaksinya, ya. Nah, tapi saya akan jawab bahwasanya di dalam sistem ini, Pak. Nah, ini waktunya saya cuma diberikan kesempatan 1 jam setiap pagi hari. Nah, jadi Pak, kalau kita lihat di training ini, nanti akan saya kirim beberapa materi ya, supaya nanti bisa Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu tanyakan pada saat kita pertemuan di Zoom. Di sini Bapak sekalian atau Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa menu-menu yang nantinya setelah kita paham bagaimana setting robot itu, ya. Lalu nanti ada juga memahami apa namanya bypass itu, seperti itu. Jadi ini ada aturan-aturan tersendiri yang akan kita setel bagaimana setiap dia terjadinya turun ke bawah 5%, ya, maka robot otomatis mengambil buy.
Tapi bukan berarti setiap turun 3%, 3%, 3%, dia buy-buy seperti martingale seperti itu, Pak. Ya, maka kenapa kita arahkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan tradingnya itu adalah 40% dari dana yang ada. 40% dari dana yang ada. Contoh seperti ini, ya Pak ya. Mungkin tadi Bapak belum bergabung ya. Oke, saya ulang. Jadi 40% dari dana kita yang ada di Binance, ya, yang boleh dimainkan adalah 40%-nya saja, Pak. Jadi rumusnya adalah, misalnya contoh dana Anda yang ada di Binance $100. $100 ini dikali 40% berarti $40. Ya, $40 dibagi dengan 2 pairingnya, Pak. 2 koinnya yang dipasangkan. Jadi kalau misalnya di tempat lain itu kan $100, lalu kita pasang misalnya 10 di sini, maka $100 ini akan makan di dalam beberapa koin gitu, atau satu koin itu habis semua, Pak. Ya, tapi kalau kita paket, Pak, $100 itu dipaket untuk 2 koin saja, $500 dipaket untuk 5 koin saja, $1.000 untuk 10 koin, $1.500 untuk 15 koin, dan $2.000 untuk 20 koin. Dari 59 koin yang ada di referensi dari marketnya Binance seperti ini, ya, seperti ini, ke bawah ini kita yang hanya digunakan itu di screening hanya 20 koin saja. Setelah 20 koin ini close otomatis, dia akan mencari potensi koin-koin dari 59 koin yang lainnya. Jadi secara bergantian, Bapak Ibu sekalian. Rumusnya, kalau misalnya saldo kita ada di sini misalnya $2.000 di Binance, maka 40% dari $2.800. $800 itu akan dibagi 20 pairing, 20 koin. Berarti jatuhnya kurang lebih sekitar $40 saja. Jadi $40 sekali open masuk ke 20 koin, ya, itu hanya menghabiskan 800 koin saja, dolar saja, Pak. Jadi sisanya 1.400 ini standby untuk Bapak monitor, mana tahu terjadi crash, ya, harga lagi turun, Bapak boleh melakukan di sini secara manual yang Bapak sudah menganalisa seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebelum melakukan ini secara manual, ya, Bapak misalnya eksekusi ini, tinggal diedit jumlahnya berapa, ya, melalui setting ini, ya. Lalu Bapak start, ya. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak tentunya harus seperti yang saya sampaikan tadi, dianalisa dulu, ya, dari waktu ke waktu, tapi opennya dimulai dari 1 menit. Supaya apa? Supaya tidak terlalu lama tunggunya. Karena di 1 menit, ketika dia udah open, Bapak open, dia naik aja, misalnya 2%, robot otomatis dia akan close, Pak, 1.3. Nice. Ya? Oke, Oke, Pak. Pak, ya? Nah, seperti itu. Oke, Pak. Pak, kalau misalnya apa, Pak? Misalnya mau jumpa darat bisa, Pak? Misalnya kita Gimana, mau Pak? lebih detail lagi, kepengen apa, Pak? Kepengen jumpa darat gitu. Oh, saya udah punya akun di Binance ini, ada sekitar $1.000 lebih, Pak. Nah, cuma untuk mau saya apa? Saya ikutkan di AI ini. Oh, gitu. Biar Kemarin lebih Pak jelas. Sukamto, Ada nggak? kemarin Gimana Pak bisa Sukamto kita ketemu, kemarin Pak? Nggak Ya? datang ke Jogja kemarin ya? Iya, saya datang di pertemuan, Pak. Makanya Kak, kalau di Jogja di mana kita bisa ketemu, nah Oh, gitu. kan dia lebih apa? Lebih Iya, mantap iya, gitu, iya. Pak. Nggak apa-apa. Pak Sukamto ikutin aja Kopi Morning kita setiap hari, ya. Gitu. Nanti satu persatu pelan-pelan nanti menu-menu file-file yang tadi saya sampaikan itu Pak Sukamto akan pelajari. Saya yakin pasti Bapak lebih paham nanti. Seperti Ya. itu. Nanti kita tanggal 26 jumpa nanti di Jogja di Gala Dinner Baiben, Pak. Seperti Oke, itu, Pak. siap Kang Haji. Ya. Baik, masih ada waktu 2 menit lagi buat teman-teman untuk bertanya seputar mengenai aplikasi gabung ke dalam Binance seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian? Mati satu gue. Ya. Aku Kang Haji. Oh iya, dari Bu Sari. Baik, Bu Ya. Sari. Saya mau nanya, kalau misalnya ini ya, tadi kan ada main auto sama manual ya untuk di Ya. kripto. Menurut pengalaman Kang Haji, mana yang lebih besar profitnya antara kita main yang auto atau yang manual? Oke. Nah, kalau profitnya sudah pasti yang manual, semi auto ya. Tetapi juga kita sering kejebak. Kenapa? Karena kita kan secara auto itu kan kita hanya melihat market yang di depan mata kita. Seperti itu, Bu. Jadi contoh, saya kemarin open posisi
Ya, marketnya saya perhatikan itu sebentar akan naik. Ternyata begitu saya boom 1000, ternyata masih nunggu. Baru tadi pagi baru dapatnya. Artinya ada waktu jeda kurang lebih sekitar 1 hari kita untuk menunggu. Nah, saran saya, ya, secara auto kalau modal kita besar, 40% dana yang kita mainkan di dalam akun Binance tadi itu jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Angkanya jelas. Karena dari waktu ke waktu, menit ke menit dia otomatis. Karena dia memang robot ya seperti itu. Tapi kalau dia manual, kita open untungnya sekali. Nah, kadang kita kan sibuk ya, Bu. Kita paling banyak antara 2 atau 3. Tetapi memang sangat menguntungkan. Profitnya itu bisa sampai 5%, 6%, 18%. Maka ini kita perlu edukasi setiap hari, pagi hari di Coffee Morning by Ben. Bapak Ibu tetap terus hadir supaya tahu bagaimana trading yang baik dan benar. Jangan sampai nanti kita hanya ikut-ikutan tetapi nggak tahu strateginya. Alhasil kok duitnya kok makin turun ini Pak, kok makin turun Pak. Karena ini bukan trading forex, tapi Bapak Ibu, kalau misalnya ibu-ibu yang suka emas, ini adalah emas buat Anda. Kenapa? Kalau misalnya selama ini ngecek harga emas harus datang ke pajak, tanya harga emas lagi turun atau enggak, tapi Bapak Ibu tinggal lihat di sini emasnya itu ada di Bybit. Benar. Emasnya ada di Bybit. Caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya saya kasih tahu Bapak Ibu. Jadi emas-emas Bapak Ibu udah bisa dialihkan ke sini nih. Nah, karena nggak perlu lagi repot kalau nunggu emas turun baru beli. Tapi emasnya Bybit yang ada di Binance, yaitu ya ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda tinggal pilih, mau turun yang berapa persen mau Anda beli. Ini udah pasti akan naik. Nah, ini akan pasti naik. Dan ini fluktuasinya ini dalam 1 minggu itu ada 2 kali atau 3 kali. Jarang-jarang dia turun aja enggak. Biasanya selalu dia naik. Nah, seperti itu pasarnya. Jadi ini ada 2 hari ini kita mengalami seperti ini, turun. Jadi, nah Bapak Ibu sekalian, anggaplah ini seperti emas. Kenapa? Rugiannya nggak ada. Beli harga murah, jualnya harga tinggi, dan otomatis robot yang ambil. Belinya harganya poin seberapa, robot udah ambil langsung poin 1,3%. Nah, ini juga boleh Anda setel. Misalnya open posisinya poinnya 2,99. Pak, saya mau sesuai dengan harganya ini. Boleh settingnya di robot seperti ini. Kita setting misalnya 1% atau misalnya berapa tadi minusnya? 0,99 misalnya. Otomatis robot itu akan eksekusi ketika udah profitnya 2,99%. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang akan muncul poinnya segini. Jadi boleh ini dirubah sesuai dengan modal yang mau Anda mainkan. Ya. Lalu keuntungan profitnya juga boleh disetel dengan pada saat Anda open supaya ingat seperti itu. Kadang kita udah open, kita nggak ingat kan, dia opennya berapa ya tadi ya, minus berapa ya, kan nggak ngerti. Boleh disesuaikan. Gitu Bapak Ibu. Jadi bisa untung sampai 2-3% seperti ini. Kita open di sini kan, minus 3, kita open di sini, pada saat dia udah plus, misalnya 1%, itu adalah profitnya udah 4% Bapak Ibu sekalian. Tapi di 3% dia udah plus otomatis. Seperti itu. Ya, gitu aja Bu, kira-kira. Ya. Ya, adalah. Boleh tanya lagi enggak? Oke, waktu kita udah habis. Habis. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir. Ya, hari ini kita kurang lebih sekitar 13 orang yang Zoom. Nanti materi di pagi hari ini akan saya kirimkan ya melalui Pak Al dan akan di-share kepada tim edukasi mentoring 3 bulan seperti itu. Ya. Oke Pak Al, ada yang mau disampaikan Pak Al? Ada waktu. Oke. Selamat semuanya ya. Tiap hari pastikan Anda hadir di Zoom meetingnya Kang Haji, Bybit Morning Coffee. Nanti malam juga ada lagi ya Kang Haji ya? Ya, nanti malam bagi yang nggak bisa ngikutin malam hari ini, nanti malam sekitar jam 10 sampai jam 11. Seperti itu. Oke, thank you Kang Haji. Oke, yuk sama-sama teman-teman sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, terima kasih. Terima kasih.